Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Ngafit. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Pada video ini aku akan bahas tentang soal-soal yang baru keluar di tahap kedua atau di gelombang kedua berdasarkan FR UTBK 2020, yaitu tentang materi bangun ruang. Udah aku siapkan beberapa soal dari yang mudah sampai yang susah gitu ya. Jadi perhatikan dan simak sampai habis. Kita coba kerjakan soal yang pertama ya. Di sini ada sebuah gambar kubus. Kubus tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm dan titik P tepat berada di tengah bidang EFGH. Maka berapa jarak antara titik D ke titik P gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, aku akan review dulu beberapa poin penting ya. Bahwa dikenal dengan istilah yang pertama adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah diagonal yang berada di sisi-sisi pada suatu bangun ruang gitu ya. Misalnya di sini contohnya itu EG. Nah, di situ udah ada garisnya yang warna biru gitu ya. Kemudian FH. Kemudian misalnya BD. Misalnya AC gitu ya. Misalnya ED. Misalnya CF. Dan lain-lain gitu ya. Pokoknya ada banyak gitu ya. Nah, untuk menghitung panjang dari diagonal sisi, itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah R akar 2, di mana R itu adalah panjang rusuknya, yaitu di sini ada 12 cm gitu ya. Nah, R akar 2 ini asalnya dari mana gitu ya? Asalnya itu dari rumus Pitagoras. Misal aku pengen cari diagonal sisi, salah satu diagonal sisi dari kubus. Oh ya, diagonal sisi pada kubus itu panjangnya semuanya sama gitu ya, karena sebuah kubus. Kalau balok beda-beda gitu ya. Misalnya aku pengen cari diagonal sisi EG gitu ya. Nah, EG itu kan bisa dicari dengan rumus Pitagoras dari EH kuadrat ditambah GH kuadrat gitu ya. Nah, EH itu kan panjang rusuknya kita tahu 12 cm. Jadi 12 kuadrat, GH juga panjang rusuk sama 12 cm, jadi 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu ya, berarti kan sama dengan 144 ditambah 144, atau bisa kau tulis menjadi 144 dikalikan 2 gitu ya, berarti kan sama dengan 12 akar 2 gitu ya. 12 akar 2 itu kan sama kayak R akar 2, R nya 12, R nya itu panjang rusuknya gitu ya. Itu yang pertama, diagonal sisi. Kemudian yang kedua juga dikenal dengan nama diagonal ruang. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya sedikit berbeda, yaitu R akar 3. Kalau tadi R akar 2, ini R akar 3. Diagonal ruang itu contohnya itu misal EC. Nah, kemudian AG. Kemudian contohnya DF. BH. Oh sorry, bukan BH, HB maksudnya ya. Sama aja sih sebenarnya. Biar lebih enak didengar aja. Oke, HB, oke. Nah, rumusnya itu R akar 3 gitu ya. Nah, udah. 2 itu menjadi modal untuk kita menentukan jarak atau panjang dalam suatu kubus bangun ruang, khususnya kubus gitu ya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan soal yang pertama. Soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah jarak antara titik D ke titik P. Aku gambarkan dulu ya. Set. Nah, di sini ya. Titik D ke titik P ditanyakan jaraknya berapa atau panjangnya berapa gitu ya. Nah, kita untuk mengerjakan kita coba anggap ini sebagai sebuah segitiga. Nah, ini ya yang warna kuning. Segitiga DHP gitu ya. Kalau aku gambarkan kan jadinya kayak gini.
Nah, segitiga siku-siku di siku-siku di D gitu ya. Ini P, ini D. Nah, DHP. Yang ditanyakan yang di sini panjang DP gitu ya. Tinggal kita cari DP. Caranya gimana? Kalau nyari DP? DP itu kan berarti kan tinggal kita menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Tapi kita perlu tahu panjang DH dan panjang HP. Panjang DH itu kan sama dengan panjang rusuknya gitu ya. Karena DH itu kan salah satu rusuk dari kubus tersebut. Berarti DH udah jelas 12 cm. Kemudian HP, nyari HP di counter HP. Nyari HP gimana caranya? Nyari HP itu kan, HP itu kalau kita lihat dia itu adalah setengahnya dari diagonal sisi. Ya enggak, setuju enggak? Diagonal sisi HF, HP itu setengahnya HF gitu ya. Karena P berada di tengah-tengah garis HF. Jadi HP sama dengan setengah dikali R akar 2 sama dengan setengah dikali R nya 12 akar 2. 12 bagi 2 sama dengan 6, sisanya akar 2, berarti 6 akar 2. Di sini 12, di sini 6 akar 2. Udah, DP tinggal kita cari dengan rumus Pythagoras sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan gitu ya. Sama dengan akar dari 144 ditambah 6 kuadrat itu kan 36, akar 2 dikuadratkan itu kan akarnya hilang, jadinya 36 kali 2. Nah gitu ya. Kalau misal terus cara mengerjakannya gimana, yang simpel 36 nya kita keluarkan gitu ya. Berarti 144 dibagi 36 itu kan 4 plus 2 gitu ya. Jadinya akar 36 itu kan 6, sisanya akar 4 tambah 2 6 akar 6. Jadi panjang DP 6 akar 6, sehingga jawabannya yang A gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini sedikit lebih mudah, cuman aku pengen mengingatkan kita tentang rumus yang aku kasih tadi di soal yang sebelumnya gitu ya. Yang ditanyakan di sini adalah jarak antara titik F ke garis EG. Nah, berarti kita gambar dulu garis EG-nya. Nah, kemudian titik F-nya ini ya. Yang ditanyakan itu adalah jarak antara F ke garis EG. Nah, dalam menarik garis antara titik ke sebuah garis, titik F ke garis EG, itu adalah menarik supaya garisnya itu menjadi siku-siku dengan garis EG gitu ya. Kurang lebih di sini gitu ya. Kenapa siku-sikunya di sini? Ini kan kelihatannya malah nggak siku-siku. Nah, EFGH itu kan sebenarnya bukan sebuah jajar genjang, tapi dalam gambar 3D sesungguhnya itu kan sebuah kotak persegi gitu ya. Nah, misalnya di sini E, di sini G, F, H gitu ya. Terus kemudian kita tarik dari F ke garis EG, itu kan untuk mendapatkan siku-siku itu pasti berada di tengah-tengahnya EG gitu ya. Atau juga bisa dibilang itu, nah gini ya, kalau kita ambil diagonal dari F ke H itu supaya dia memotong perpotongan antara EG dengan FH gitu ya. Jadi jangan memandang EFGH sebagai sebuah jajar genjang gitu ya. Berarti jarak antara titik F ke garis EG itu ke sini itu ya. Nah, padahal kalau kita tarik lurus sampai ke H, FH itu kan sebuah diagonal sisi. Sementara yang kita cari itu adalah F ke garis EG. Kalau di sini aku kasih nama P, FP itu berarti sama dengan setengah dari diagonal sisi gitu ya. Sehingga sama dengan setengah dikali R akar 2. Nah, di setengah dikali 12 akar 2. 12 bagi 2 6, berarti 6 akar 2. Sehingga jawabannya yang D. Ya, lanjut sekarang soal yang nomor 3 ya. Masih dengan kubus, panjang rusuknya 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik C ke garis
sorry, ini salah soal, harusnya ke bidang ya, ke bidang BDG. Oke, kita gambar dulu aja ya biar lebih mudah dibayangkan. Ada bidang BDG sini, set. Nah, ada sebuah bidang BDG, kemudian ditarik garis dari C, jarak dari C ke bidang BDG. Nah, sama, untuk menentukan jaraknya tentu bagaimana caranya supaya dari titik C diproyeksikan ke bidang BDG itu jadinya tegak lurus garisnya gitu ya. Jadi gimana nyari supaya dia tegak lurus. Nah, gimana caranya? Tentu tinggal ini tarik aja titik C ke titik E gitu ya. Nah, set, maka otomatis pasti dia memotong di sini tuh siku-siku gitu ya. Nah, terus gimana cara menentukan jaraknya dari C ke bidang BDG gitu ya, atau ke titik yang ini nih, misal aku kasih nama titik T gitu ya. Caranya adalah dengan kita membayangkan sebuah bidang EGAC. Nah, kita bayangkan sebuah bidang EGAC gitu ya. Kalau misal bidang EGAC kita gambarkan gini ya. Jadi sebuah persegi panjang EGAC. Maka untuk bisa menggambarkan titik C ke titik T itu kan tinggal yang pertama ini kan C lurus ke E, kemudian di sini untuk menggambarkan bidang BDG itu kan di sini kan ada titik tengahnya AC gitu ya. Ini kan titik tengahnya dari AC, titik ini ya. Jadi aku dari sini aku tarik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik T. Nah, kalau kita bayangkan ini titik T. Nah, di sini yang tegak lurus di sini. Gitu ya. Misal di sini aku kasih nama Q, di sini juga aku kasih nama Q, gitu ya. Nah, kalau udah gini kan udah enak dilihat gitu ya. EGAC. Kita tinggal menentukan titik CT. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pandang segitiga ini nih. GQC. Nah, ini kan siku-siku di sini, dan di sini gitu ya. Nah, rumus segitiga masih ingat kan ya? Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Segitiga GQC kita cari luasnya itu kan sama dengan setengah kali misal alasnya ini ya QC dikali tingginya berarti GC gitu ya. Nah, atau bisa juga kita cari dengan cara setengah kali alas, misal alasnya ini ya GQ dikali tingginya berarti adalah TC gitu ya, TC. Nah, setengah kali QC itu mana? QC itu ini, kalau kita lihat di gambar QC itu berarti adalah setengah diagonal sisi gitu ya, setengah diagonal sisi. Nah, GC kalau lihat di gambar GC itu adalah rusuknya, berarti 12 gitu ya, sama dengan setengah dikali GQ. GQ bisa kita cari dengan Pitagoras ya, GQ bisa kita cari dengan Pitagoras. Ini ya, perhatikan segitiga ini nih. Ini Q, ini G, ini C. Nah, gitu ya. Berarti GQ sama dengan QC kuadrat ditambah GC kuadrat. Berarti GC itu kan 12 kuadrat ditambah QC itu setengah diagonal sisi. Berarti 2 setengah diagonal sisi. Berarti setengah dikali R akar 2 atau 12 akar 2 dikuadratkan gitu ya. Jadi sama dengan akar dari 144 ditambah 12 bagi 2 kan 6 akar 2. 6 akar 2 dikuadratkan berarti 36 dikalikan 2, karena akar 2 kuadratkan jadinya 2 gitu ya. Sama kayak soal yang sebelumnya nih. Berarti 36 nya aku keluarkan jadinya kan 4 plus 2, berarti akar 36 itu 6 akar
4 tambah 2 itu 6, berarti 6 akar 6. Di sini 6 akar 6 dikalikan TC. Nah, TC itu kan yang sedang kita cari. Setengah dikali setengah dari diagonal sisi. Berarti diagonal sisi kan R akar 2, berarti 12 akar 2 dibagi 2, 6 akar 2 gitu ya. 6 akar 2 dikalikan 12 sama dengan ini 6 bagi 2, sisanya 3 akar 6 kali TC gitu ya. Ini bisa kita coret juga, 12 bagi 2 jadinya 6 gitu ya. Berarti kan sisanya 6 kali 6, 36 akar 2 sama dengan 3 akar 6 TC gitu ya. Aku pindahkan ke sini ya. Jadinya kan berarti TC sama dengan 36 akar 2 dibagi 3 akar 6. Nah gitu ya, 36 bagi 3 itu sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Kita sama-sama kalikan dengan akar 6, baik pembilang maupun penyebut. Maka sama dengan 12 akar 2 kali 6 berarti 12 per akar 6 kali akar 6 berarti 6. Akarnya hilang gitu ya. 12 bagi 6 sama dengan 2 akar 12 gitu ya. Akar 12 itu sama dengan 4 kali 3 gitu ya. Akar 4 kan 2. 2 kali 2 berarti 4 akar 3. Sehingga jawabannya yang B. Lumayan panjang ya. Tapi insya Allah semoga bisa dipahami. Sekarang soal yang nomor 4 yang terakhir. Perhatikan gambar kubus dengan panjang rusuk 12 cm berikut. Jika titik P berada di tengah EFGH kayak tadi ya di sini ya. Jadi kalau misalnya aku kasih diagonal titik P di sini. Nah, kemudian titik Q tepat berada di tengah ABCD. Nah, berarti di sini nih. Tes. Nah, di sini ya. Sini Q. Maka berapa jarak antara AP ke garis QG? AP ke garis QG. Nah, ini ya. Nah, cara ngerjakannya gimana? Kita gambarkan ulang bidang EGAC gitu ya. Kemudian titik P itu kan di tengah-tengahnya EG. Nah, berarti di sini titik P dan titik Q itu di tengah-tengahnya AC. Nah, berarti di sini Q. Ini P, ini Q, gitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jarak antara AP ini ya, AP ke QG. QG itu ini. Nah, berarti jaraknya mana yang tegak lurus ini ya. Jarak aku tarik garis. Nah, berarti jaraknya itu ini nih. Set. Ini nih yang aku tebelin gitu ya. Jaraknya segini. Aku kasih nama K sama L gitu ya, biar lebih enak. Di sini K, di sini L gitu ya. Nah, maka jarak KL itu berapa gitu ya. Itu yang dicari. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya gampang aja, pakai cara cepat. Nih, nggak usah kebanyakan rumus, cara cepat. Kalian kan sukanya cara cepat kan ya. Kalau kita lihat, titik P itu kan di tengah. Nah, berarti jarak ini sama, ya nggak? Panjang EP sama PG itu sama, ya. Q juga di tengahnya AC, berarti ini sama ini itu sama, gitu ya. Oke. Kalau udah gitu, berarti otomatis berarti panjang EK, aku tulis nih, EK sama dengan KL sama dengan LC. Panjangnya sama, gitu ya. Oke. Berarti dengan kata lain, KL itu sama dengan EC keseluruhannya, E sampai C gitu ya, dibagi 3. Setuju nggak? Setuju dong. Ini ya, EC dibagi 3. Itu dapat KL atau yang sedang kita cari. Udah, gampang banget, tinggal EC bagi 3 aja. EC-nya berapa? EC itu, nih, kita lihat di gambar kubus ini ya. EC itu adalah diagonal ruang, ya nggak?
diagonal ruang itu rumusnya R akar 3. 12 akar 3. Udah. 12 akar 3 dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 akar 3. Udah selesai. Jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, bukan kesimpulan sih, saranku adalah hal pertama ketika menemukan soal kayak gini adalah kita tulis aja dulu atau kita cari diagonal sisinya berapa, diagonal ruangnya berapa. Itu untuk memudahkan ya. Kalau misalnya ini kan diagonal sisinya berarti 12 akar 3. 12 akar 2, diagonal ruangnya 12 akar 3 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika misal kita disuruh mencari jarak antara bidang dengan bidang atau garis dengan garis atau titik dengan garis atau titik dengan bidang gitu ya, kita potong aja, kita gambarkan secara 2 dimensi kayak gini nih, supaya kita lebih mudah menentukan dia bakalan siku-siku di mana, karena menentukan jaraknya itu krusial gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Kalau ada soal lain silahkan komentar, nanti akan aku upload soal-soal lain dan juga soal FR tiap hari. Jadi hari pertama, hari kedua gitu-gitu ya. Itu juga akan aku upload setiap hari, dan juga selain itu akan juga aku upload per materinya. Materi yang keluar di UTBK tahap kedua atau gelombang 2. Itu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.